Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Jika Anda memiliki seorang anak yang telah menyimpang dari jalan Tuhan, Anda harus bertindak segera. Dan langkah pertama dimulai sekarang juga dengan apa yang diungkapkan oleh Padre Pio. 3 rahasia rohani yang sangat kuat untuk membawa anak Anda kembali kepada iman dan melindungi mereka dari kejahatan yang sedang melahap jiwa-jiwa di zaman kita. Pernahkah Anda menatap mata anak Anda dan merasakan jarak yang sunyi namun semakin tumbuh? Pernahkah Anda berdoa dengan putus asa, bertanya-tanya mengapa mereka semakin menjauh dari Tuhan, gereja dan keluarga? Mengapa mereka tidak lagi percaya? Mengapa mereka tidak lagi berdoa? Mengapa mereka tampak begitu tersesat? Pernahkah Anda takut bahwa kekuatan gelap, kecanduan, pengaruh buruk, atau bahkan jerat rohani yang tak terlihat sedang menarik mereka secara perlahan semakin jauh dari terang Tuhan setiap hari? Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri apakah semuanya sudah terlambat? Apakah masih ada jalan untuk menyelamatkan mereka? Jika pertanyaan-pertanyaan ini bergema di dalam hati Anda harus memahami bahwa tidak ada kebetulan. Anda tidak dibawa ke sini secara tidak sengaja. Roh Kudus sendiri, atau mungkin Padre Pio, pembela besar jiwa-jiwa itu, telah menuntun Anda kepada pesan ini karena masih ada harapan. Tetapi Anda harus bertindak dengan cepat. Dan bagaimana jika saya katakan bahwa Padre Pio yang telah bertempur dalam ribuan pertempuran melawan kegelapan rohani, mengungkapkan 3 rahasia tersembunyi yang sangat kuat untuk membawa kembali anak-anak yang telah menjauh dari iman. 3 senjata rohani yang dapat membuka surga, melindungi anak Anda dari jebakan-jebakan jahat, dan membangun kembali apa yang telah coba dihancurkan oleh dunia dan musuh. Ini adalah kebijaksanaan suci yang diperuntukkan bagi Anda sebagai orang tua, kakek dan nenek yang sungguh-sungguh ingin melindungi keluarga Anda, terutama anak-anak Anda atau cucu-cucu Anda di bawah perisai Tuhan. Padre Pio bukanlah imam biasa. Ia menerima luka-luka Kristus yang tampak. Ia berperang melawan musuh yang berusaha menghancurkan jiwa-jiwa. Ia menyelamatkan ribuan orang melalui doa-doanya, pengakuan dosa, dan karunia supranatural. Ia dapat melihat bahaya rohani yang mengelilingi sebuah jiwa bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Dan ketika para orang tua datang kepadanya sambil menangis karena anak-anak mereka yang hilang, ia tidak sekedar memberikan kata-kata kosong. Ia memberikan petunjuk rohani yang tepat, yang ditarik langsung dari wahyu ilahi. Suatu ketika, ada seorang ibu yang menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk bertemu Padre Pio. Anaknya telah meninggalkan gereja, jatuh ke dalam kecanduan, pergaulan bebas, dan mengejek segala sesuatu yang suci. Dengan air mata mengalir di wajahnya, ia memohon kepada Padre Pio untuk sebuah mukjizat. Padre Pio menatap jauh ke dalam jiwanya dan mengatakan sesuatu yang mengguncangnya sampai ke dasar hatinya. Anakku, doa-doamu memiliki kuasa, tetapi doa-doa itu harus dinyalakan dengan api yang hanya sedikit orang mau memikulnya. Anakmu tidak hilang bagi Tuhan, tetapi engkau harus berperang untuknya dengan seluruh jiwamu. Neraka sedang mengambil anakmu. Apakah engkau mau berjuang lebih keras? Kemudian Padre Pio membisikkan 3 praktik rohani yang sangat spesifik ke telinganya. 3 rahasia yang ia peluk dengan segenap hatinya. Dalam beberapa bulan, anaknya yang dulu marah, memberontak, dan mati secara rohani, kembali berlutut di altar, menangis, menerima sakramen-sakramen yang dulu ia tolak. Itu bukan sihir. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kuasa surga
yang dilepaskan melalui ketaatan seorang ibu kepada rahasia-rahasia yang diungkapkan oleh Padre Pio. Anda juga akan belajar bagaimana mengaktifkannya dalam hidup Anda dan bagaimana membuatnya menjadi semakin kuat, sehingga doa-doa Anda menembus kegelapan dan memanggil anak-anak Anda, cucu-cucu Anda kembali ke dalam pelukan Tuhan. Dan percayalah, rahasia terakhir adalah yang paling kuat, karena ia tidak hanya melindungi anak Anda, tetapi juga memeteraikan seluruh keluarga Anda di dalam perisai perlindungan ilahi yang tidak dapat ditembus oleh kejahatan. Banyak orang mengabaikannya karena ia menuntut sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kebanyakan orang takut untuk memberikannya. Dan itu bisa menjadi kunci, bukan hanya untuk menyelamatkan anak Anda, tetapi juga untuk membawa mukjizat ke dalam seluruh rumah tangga Anda. Anda percaya bahwa Padre Pio dapat menjadi perantara bagi anak-anak Anda? Anda percaya bahwa surga itu nyata dan bahwa belas kasih Tuhan dapat membawa kembali orang-orang yang Anda kasihi? Maka berjuanglah bersama Bunda Maria dan Padre Pio bagi anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda. Padre Pio biasa berkata dengan air mata di matanya, "Satu jiwa yang diselamatkan lebih berharga daripada semua kerajaan di bumi." Namun, berapa banyak anak-anak saat ini yang telah meninggalkan jalan terang dan tersesat ke dalam kegelapan dunia? Padre Pio mengetahui lebih baik daripada siapapun bahwa dunia ini adalah medan pertempuran, bukan hanya antara daging dan darah, tetapi antara roh-roh. Ia dapat melihat dengan mata rohaninya sendiri jerat-jerat tak terlihat yang dipasang di sekitar jiwa-jiwa muda. Ia menyaksikan para musuh berbisik di telinga mereka, menawarkan kebebasan palsu, kenikmatan palsu, dan harapan palsu. Ia melihat betapa cepatnya seorang anak dapat disesatkan, dan betapa putus asanya para orang tua perlu melawan balik, bukan dengan kemarahan atau keputusasaan, tetapi dengan senjata rohani yang tak terkalahkan. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka hanya berdebat lebih keras, mengontrol lebih ketat, atau menegur lebih sering, anak-anak mereka akan kembali. Tetapi Padre Pio mengungkapkan sebuah kebenaran yang menyakitkan. Bukan dengan kekuatan manusia hati diubah, melainkan dengan api ilahi dari doa, pengorbanan, dan kepercayaan mutlak kepada belas kasih Tuhan. Ia pernah berkata kepada seorang ayah yang berduka, "Anakku, kata-katamu mungkin jatuh pada telinga yang tertutup, tetapi doa-doamu yang dipersatukan dengan luka-luka Kristus akan menemukan jalannya ke dalam hati yang tampak paling keras." Ini tidak pernah tentang memaksa seorang anak kembali ke gereja. Ini tentang membangkitkan sebuah mukjizat, menyalakan sesuatu yang dalam di dalam jiwa mereka yang tidak dapat dihancurkan oleh dunia. Pernahkah Anda merasa bahwa doa-doa Anda seakan tidak dijawab? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah usaha Anda sudah cukup, atau apakah Tuhan masih mendengarkan tangisan seorang ibu atau ayah yang patah hati karena anak-anaknya? Sebuah kesaksian nyata yang disaksikan oleh Padre Pio. Ada seorang pemuda yang sepenuhnya tersesat di dunia. Ia memeluk ateisme, jatuh ke dalam keburukan, dan membawa kesedihan yang besar bagi orang tuanya. Ibunya datang kepada Padre Pio dalam keadaan hancur dan kelelahan. Padre Pio tidak sekedar memberkatinya dan menyuruhnya pergi. Ia memberinya 3 misi rohani untuk dijalankan. Misi-misi yang menuntut seluruh hati dan jiwanya. Ia menerimanya tanpa ragu. Seiring waktu, perubahan-perubahan halus mulai terjadi. Anaknya mulai merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Ia kehilangan minat terhadap kenikmatan duniawi yang dulu ia cintai. Mimpi-mimpi mulai mengganggu tidurnya. Mimpi tentang seorang pria berjubah coklat yang memanggilnya pulang.
Hingga suatu hari, digerakkan oleh sebuah kekuatan yang tidak dapat ia lawan, ia melangkah masuk ke sebuah gereja untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dan di sana, diliputi oleh rahmat yang tidak dapat ia pahami, ia menangis dan kembali kepada sakramen-sakramen. Padre Pio tersenyum dan berkata, "Anakku terkasih, lihatlah, iman seorang ibu memindahkan gunung-gunung yang bahkan tidak dapat dipindahkan oleh pasukan terkuat sekalipun." Saat ini mungkin Anda bertanya-tanya, akankah anakku atau cucuku kembali lagi? Apakah aku sudah cukup berdoa? Apakah aku telah membuat kesalahan yang mendorong mereka menjauh? Dan mungkin Anda merasakan rasa bersalah, kesedihan dan ketidakberdayaan menekan berat di hati Anda. Tetapi dengarkan nasihat dari Padre Pio dengan jelas. Masih ada harapan, masih ada waktu, dan Tuhan serta para malaikat sedang berperang bersama Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda bersedia berjuang bukan dengan senjata manusia, tetapi dengan rahasia rohani yang kuat yang dipercaya oleh Padre Pio? Apakah Anda bersedia percaya bahwa tidak peduli betapa tersesatnya anak Anda atau cucu Anda, belas kasih Tuhan dapat menemukan mereka bahkan di dalam kegelapan terdalam? Gereja mengajarkan kepada kita bahwa belas kasih Tuhan tidak terbatas bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang rendah. Kebijaksanaan rohani Padre Pio yang ditarik dari perjumpaannya yang tak terhitung jumlahnya dengan jiwa-jiwa yang berada dalam bahaya, menawarkan kepada Anda sebuah peta jalan, sebuah tali kehidupan rohani untuk membantu membawa kembali anak tercinta Anda. Namun ingatlah, pertempuran ini bukan hanya melawan pilihan-pilihan mereka. Ini adalah pertempuran melawan kekuatan gelap yang berusaha melahap masa depan mereka, panggilan hidup mereka, dan keselamatan kekal mereka. Apa yang akan Anda temukan dapat mengubah bukan hanya jalan hidup anak Anda, tetapi juga rencana-rencana Tuhan bagi generasi-generasi yang akan datang. Sekarang Anda berdiri di ambang pertempuran rohani terbesar yang pernah Anda hadapi demi keluarga Anda. Apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda bukan sekedar pengetahuan. Ini adalah sebuah misi. Ini adalah panggilan suci. Apakah Anda sungguh siap? Karena begitu Anda mendengar apa yang Padre Pio percayakan kepada para orang tua yang putus asa demi keselamatan anak-anak mereka, Anda tidak lagi memiliki alasan ketidaktahuan. Anda akan memikul sebuah tanggung jawab suci yang dapat mengubah hidup anak Anda, jalan hidup keluarga Anda, dan bahkan masa depan rohani Anda sendiri. Bayangkan ini, sebuah gereja batu kecil yang tersembunyi di perbukitan Italia Selatan. Di dalam aroma dupa yang memenuhi udara, lilin-lilin berkelip seperti bintang-bintang kecil di hadapan dinding-dinding kuno. Di ruang pengakuan dosa, seorang pria duduk sambil menangis, seorang ayah yang hancur oleh pemberontakan anaknya. Di hadapannya, Padre Pio condong ke depan. Tangan-tangannya yang terluka dengan lembut menggenggam tangan sang ayah yang gemetar. Ia membisikkan 3 petunjuk, 3 senjata rohani yang ditempa, bukan oleh kebijaksanaan manusia, melainkan oleh wahyu ilahi. Rahasia-rahasia yang, ketika dipahami dan dijalani, dapat mengubah keputusasaan menjadi harapan, kesedihan menjadi sukacita, dan kehilangan menjadi pemulihan yang ajaib. Rahasia ini telah membawa kembali anak-anak yang hilang. Rahasia ini telah membangkitkan kembali panggilan hidup yang terkubur di bawah bertahun-tahun. Dan sekarang, rahasia-rahasia ini dipercayakan kepada Anda. Mari kita mulai. Rahasia rohani pertama, kuasa mempersembahkan pengorbanan harian dalam keheningan. Mengubah penderitaan Anda menjadi doa yang hidup bagi jiwa anak Anda tanpa keluhan, tanpa keputusasaan. Setiap luka,
setiap air mata, setiap frustrasi menjadi persembahan suci yang diterima surga seperti dupa yang berharga. Padre Pio mengajarkan, doa-doa terbesar bukanlah yang diucapkan dengan suara keras, melainkan air mata sunyi yang dipersembahkan di altar hati. Rahasia pertama untuk membawa kembali seorang anak yang hilang bukanlah kata-kata tanpa akhir, bukan pula perdebatan putus asa, melainkan pengorbanan sunyi yang dipersembahkan setiap hari kepada Tuhan tanpa keluhan. Ini adalah panggilan untuk bangun setiap pagi dan mempersembahkan rasa sakit, penghinaan, dan frustrasi hari itu sebagai doa bagi jiwa anak Anda. Ini adalah tindakan untuk berpuasa secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun, mempersembahkan setiap rasa lapar sebagai permohonan agar mereka kembali. Ini adalah tindakan mengambil setiap penderitaan kecil, sakit kepala, perkataan kasar, kesepian, dan berkata dengan diam di dalam hati, Tuhan, aku mempersembahkan ini demi keselamatan anakku atau cucuku. Padre Pio sendiri hidup dalam kebenaran ini. Ia pernah berkata bahwa jika para orang tua memahami kuasa pengorbanan tersembunyi mereka tidak akan pernah putus asa, sejauh apapun anak-anak mereka telah jatuh. Renungkanlah ini sejenak. Berapa kali Anda menyia-nyiakan penderitaan Anda dengan mengeluh? Bagaimana jika setiap rasa sakit yang Anda tanggung menjadi pukulan palu terhadap rantai yang mengikat jiwa anak Anda? Apakah Anda bersedia menjadi seorang pejuang dalam keheningan? Apakah Anda bersedia mengubah salib-salib harian Anda menjadi senjata pembebasan rohani bagi anak Anda atau cucu Anda? Langkah pertama ini sederhana. Setiap pagi sebelum melakukan apapun, persembahkan hari Anda bagi pertobatan anak Anda. Lakukan itu bahkan ketika Anda tidak merasakan apa-apa. Karena pada saat itulah persembahan Anda menjadi paling murni. Dan Padre Pio mengatakan, Tuhan menghitung setiap pengorbanan dan tidak satu pun air mata yang hilang. Rahasia rohani kedua, perisai penyerahan diri harian kepada hati tak bernoda Maria. Setiap hari menempatkan anak Anda di bawah perlindungan mantel perawan terberkati. Percayalah, bahkan jika mereka tersesat ke dalam kegelapan, Bunda Maria tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang dipercayakan kepadanya. Padre Pio mencintai perawan Maria dengan devosi yang sulit dipahami oleh banyak orang. Ia menyebut Bunda Maria sebagai ibu surgawinya dan mempercayakan semua anak-anak rohaninya ke dalam pemeliharaannya. Ia tahu bahwa musuh gemetar di hadapan Bunda Allah dan bahwa menyerahkan seseorang kepadanya sama seperti menempatkan mereka di dalam benteng yang tak terkalahkan. Rahasia kedua yang diungkapkan Padre Pio adalah, setiap hari Anda harus menyerahkan anak Anda atau cucu Anda kepada hati tak bernoda Maria. Bahkan jika mereka menolak Tuhan, bahkan jika mereka menyangkal gereja, penyerahan diri Anda dapat melingkupi mereka seperti perisai rohani. Padre Pio pernah berkata kepada seorang ibu, "Jangan takut. Serahkan anakmu kepada perawan Maria setiap hari. Engkau tidak akan melihat perubahan seketika, tetapi suatu hari engkau akan menemukannya di kaki Maria. Dan melalui dia, ia akan kembali kepada Kristus." Ini adalah karya yang lambat dan sunyi, tetapi tak terbendung. Karena perawan Maria tidak pernah meninggalkan jiwa yang dipercayakan kepadanya. Rahasia rohani ketiga, senjata rosario yang didoakan sebagai peperangan rohani. Dan sekarang rahasia ketiga, yang paling kuat, yang paling ditakuti oleh musuh. Padre Pio mengatakannya dengan sederhana, rosario adalah senjata untuk zaman ini. Bukan pengulangan kata-kata yang tergesa-gesa,
melainkan seruan pertempuran yang disengaja, penuh semangat, dan melibatkan jiwa yang menghalau kekuatan-kekuatan yang berusaha memperbudak anak Anda. Namun bukan sembarang doa rosario. Ia mengajarkan bahwa rosario ketika didoakan sebagai pertempuran rohani dengan rendah hati, perlahan, merenungkan setiap peristiwa seolah-olah Anda berjalan bersama Bunda Maria dalam kehidupan Kristus, melepaskan kuasa ilahi. Ia memperingatkan, ketika engkau mendoakan rosario, engkau bukan sekedar berbicara, engkau sedang berperang. Setiap salam Maria adalah pedang di tangan Ibu Surgawimu. Setiap peristiwa adalah perisai melawan kegelapan. Anda harus mendoakan rosario setiap hari bagi anak Anda dan cucu Anda. Tetapi doakanlah dengan niat ini, bahwa setiap salam Maria menjadi pukulan terhadap kekuatan yang berusaha memperbudak mereka. Bahwa setiap peristiwa menyalakan obor di dalam hati mereka. Bahwa doa-doa Anda mengelilingi mereka dengan pasukan malaikat. Padre Pio sendiri mendoakan puluhan rosario setiap hari dan ia mengaitkan mukjizat-mukjizat tak terhitung yang terjadi di sekelilingnya dengan rosario itu. Ia tahu bahwa rosario memiliki kuasa untuk mematahkan kecanduan, membuka mata yang dibutakan, melunakkan hati yang mengeras, dan mengalahkan musuh. Bayangkan ini, setiap kali Anda berlutut dengan rosario di tangan Anda, musuh gemetar. Setiap butir yang Anda lewati di antara jari-jari Anda adalah satu seruan lagi ke surga. Selamatkan anakku, berjuanglah bagi jiwanya. Apakah Anda bersedia berjuang dengan rosario sebagai senjata Anda? Apakah Anda siap mengubah ruang tamu Anda menjadi medan pertempuran tempat para malaikat berbaris dan para musuh melarikan diri? Karena ini bukanlah sebuah berlebihan. Inilah kenyataan peperangan rohani yang dijalani oleh Padre Pio dan yang ia panggil Anda untuk ikut serta di dalamnya. Renungkanlah sejenak. Berapa dari ketiga rahasia ini yang telah Anda jalani? Berapa yang telah Anda abaikan tanpa menyadarinya? Tetapi sekarang Anda tahu. Sekarang Anda memiliki peta. Sekarang Anda memegang senjatanya. Anda tidak lagi tak berdaya. Padre Pio pernah berkata, jangan takut akan apapun. Berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Kekhawatiran itu tidak berguna. Tuhan itu penuh belas kasih dan Ia akan mendengarkan doamu. Hati anak Anda tidak hilang di luar jangkauan. Dunia, daging, dan musuh mungkin telah menarik mereka jauh dari Tuhan. Tetapi belas kasih Tuhan jauh lebih besar tanpa batas. Padre Pio menunjukkan bahwa ada peta jalan rohani untuk membawa mereka kembali. Sebuah jalan doa, pengorbanan, dan penyerahan diri yang mengguncang surga itu sendiri. Sekarang Anda tahu mengapa doa-doa Anda sebelumnya mungkin terasa tidak dijawab. Sekarang Anda mengerti apa yang kurang. Api, pengorbanan, dan kasih yang berjuang seperti yang diajarkan Padre Pio. Dan sekarang kebenaran yang paling penting. Anda memiliki kuasa untuk mengubah segalanya mulai hari ini. Jika Anda menerapkan ketiga rahasia ini, jika Anda mempersembahkan rasa sakit harian Anda dalam keheningan, jika Anda menyerahkan anak Anda setiap hari kepada Bunda terberkati, jika Anda menggunakan rosario sebagai senjata perang, maka Anda akan melepaskan rahmat-rahmat yang tidak dapat dilawan oleh musuh. Padre Pio memberi nasihat, berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Tuhan itu penuh belas kasih dan Ia akan mendengarkan doamu. Anda tidak sendirian, Anda tidak tak berdaya, dan Anda tidak berjuang dengan sia-sia. Anda adalah seorang ibu, Anda adalah seorang ayah, dan surga mendengarkan doa-doa Anda bagi anak-anak Anda dengan perhatian yang jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Saya ingin Anda memahami sesuatu yang dalam di hati Anda.
Musuh lebih takut kepada orang tua yang berdoa daripada kepada bala tentara. Karena orang tua yang berdoa dipersenjatai dengan pengorbanan, penyerahan diri, dan rosario, dapat meruntuhkan benteng-benteng yang bahkan kejahatan terbesar pun tidak dapat bertahan darinya. Dan jika hari ini Anda merasa lemah, hancur, atau putus asa, ketahuilah bahwa Anda berada tepat di tempat di mana Tuhan ingin mengerjakan mukjizat-Nya. Padre Pio sering berkata, semakin besar penderitaanmu, semakin besar pula hakmu atas harta surgawi. Tetapi Anda harus bertindak. Sekaranglah waktunya untuk bangkit sebagai pejuang rohani bagi jiwa anak Anda. Ambillah rosario Anda. Serahkan anak-anak Anda setiap pagi dan setiap malam. Persembahkan salib-salib harian Anda dengan keberanian. Dan jangan pernah berhenti berjuang, karena setiap doa yang Anda persembahkan bergema sepanjang kekekalan. Setiap salam Maria yang Anda bisikkan mengguncang gerbang neraka. Setiap tindakan iman yang Anda lakukan mengirim para malaikat bergegas untuk melindungi keluarga Anda. Jika Anda mengikuti jalan ini dengan iman, Anda akan melihat apa yang dilihat oleh Padre Pio. Anak-anak yang hilang kembali ke rumah. Hati-hati yang hancur disembuhkan. Luka-luka diubah menjadi kesaksian rahmat. Tuhan tidak akan mengabaikan doa orang tua yang dipersembahkan dengan iman sejati dan pengorbanan. Tuliskan di kolom komentar, Tuhan, aku berjuang bagi jiwa anak-anakku. Amin. Jangan berjalan di jalan ini sendirian. Bersama-sama kita sedang membangun sebuah bala tentara rohani. Bersama-sama kita akan berjuang bagi keluarga kita, bagi rumah kita, bagi iman kita, dan bagi anak-anak kita. Pertempuran ini sengit, tetapi kemenangan adalah milik Tuhan dan milik Anda yang percaya kepadanya tanpa rasa takut. Dan percayalah, jika Anda memulai hari ini, jika Anda mengambil rosario Anda, mempersembahkan pengorbanan Anda, dan mempercayakan anak Anda kepada hati tak bernoda Maria, Anda akan melihat mukjizat-mukjizat yang tidak dapat disangkal oleh penjelasan manusia manapun. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Selama 9 hari ke depan, jumlah hari dalam sebuah novena tradisional, Anda akan berjuang bagi jiwa anak-anak Anda. Setiap hari tanpa gagal, Anda akan melakukan 3 hal. Pertama, mempersembahkan pengorbanan sunyi. Setiap hari, carilah satu penderitaan, besar atau kecil, dan persembahkanlah itu secara diam-diam kepada Tuhan demi pertobatan anak Anda. Itu bisa berupa menahan frustrasi tanpa mengeluh, berpuasa dari sesuatu yang Anda sukai, menerima ketidaknyamanan dengan kasih. Persembahkanlah itu dalam keheningan, tanpa membanggakan diri, tanpa mencari belas kasihan. Biarlah surga saja yang menjadi saksi. Kedua, menyerahkan anak Anda kepada hati tak bernoda Maria setiap pagi dengan hati yang penuh kepercayaan. Ucapkan doa ini. Ibu yang terberkati, hari ini aku kembali menyerahkan, sebutkan nama anak Anda kepada hati tak bernodamu. Selimutilah mereka dengan mantelmu. Lindungilah dan jagalah mereka dari bahaya. Bimbinglah dan bawalah mereka kembali kepada putramu, Yesus Kristus. Ucapkanlah dengan iman. Bahkan jika Anda tidak merasakan apa-apa, percayalah bahwa kata-kata Anda dibawa oleh para malaikat hingga ke takhta Allah sendiri. Ketiga, mendoakan rosario sebagai peperangan rohani. Setiap hari, doakan setidaknya 1 rosario penuh dengan niat khusus untuk mematahkan setiap rantai yang mengikat anak Anda. Berdoalah perlahan, dengan hati yang terlibat dalam setiap salam Maria. Bayangkan misteri-misteri kehidupan Kristus,
Bayangkan setiap doa sebagai pedang yang menghancurkan penghalang antara anak Anda dan surga. Ini bukan rutinitas doa biasa. Ini adalah peperangan. Dan selama 9 hari ini, musuh akan mencoba melemahkan Anda. Anda akan merasa lelah. Anda akan tergoda untuk menyerah. Anda bahkan mungkin menghadapi rintangan yang tak terduga. Namun justru itulah tanda bahwa Anda sedang mengguncang gerbang neraka. Padre Pio telah memperingatkan, semakin dekat sebuah jiwa kepada Tuhan, semakin keras musuh berusaha menariknya kembali. Jika Anda bertahan, jika Anda berjuang dengan senjata-senjata ini, doa-doa Anda akan menembus segalanya. Setelah 9 hari mempersembahkan pengorbanan, melakukan penyerahan diri, dan berperang dengan rosario, bayangkan pintu-pintu yang dapat terbuka. Bayangkan rahmat yang tercurah atas anak Anda. Bayangkan karya surga yang sunyi namun tak terbendung, perlahan tak terlihat, tetapi penuh kuasa, menarik mereka kembali ke hati Tuhan. Bayangkan damai kembali ke rumah Anda. Bayangkan rantai-rantai terlepas. Bayangkan mukjizat mulai terjadi. Apakah Anda bersedia berjuang untuk itu? Dan jika Anda mengenal ibu-ibu lain, ayah-ayah lain, kakek nenek lain yang patah hati karena anak yang tersesat, bagikan video ini kepada mereka. Undang mereka ke dalam tantangan suci ini. Karena ketika keluarga-keluarga bersatu dalam doa, pengorbanan menjadi berlipat ganda. Ketika semakin banyak rosario naik ke surga, semakin banyak rantai yang terputus. Ketika sebuah komunitas iman bangkit, mukjizat menjadi tak terelakkan. Jangan menunggu. Musuh ingin Anda menunda. Ia ingin Anda berpikir, aku akan mulai besok. Ia ingin Anda tetap lumpuh oleh rasa takut atau kelelahan. Namun Anda lebih kuat dari itu. Mulailah hari ini, mulailah sekarang. Bahkan jika iman Anda terasa kecil, bahkan jika harapan Anda terasa rapuh, bawalah semuanya kepada Ibu kita, Bunda Maria. Bawalah kepada Yesus, dan biarkan surga melakukan selebihnya. Ingatlah apa yang dikatakan Padre Pio. Iman seorang ibu memindahkan gunung-gunung yang bahkan tidak dapat dipindahkan oleh pasukan terkuat sekalipun. Harapan menambatkan jiwa, kasih memenangkan pertempuran. Perjalanan 9 hari ini tidak akan mudah, tetapi saya yakin dan percaya Anda dapat melakukannya demi anak-anak Anda, demi cucu-cucu Anda yang menjadi awal dari mukjizat terbesar dalam keluarga Anda. Dan saya akan berada di sini, berdoa bersama Anda, berjuang bersama Anda, di bawah perlindungan Padre Pio dan Perawan Maria. Kita tidak akan kehilangan harapan. Kita tidak akan menyerah. Kita akan melihat anak-anak yang tersesat pulang. Kita akan melihat rantai-rantai dipatahkan. Kita akan melihat doa-doa dijawab. Karena Tuhan setia. Dan karena doa seorang orang tua yang dipersembahkan dengan iman dapat mengubah arah kekekalan. Sekarang marilah kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, aku datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh kerinduan dan luka. Engkau mengenal anak-anakku dan cucu-cucuku. Engkau tahu sejauh apa mereka telah menjauh dari terang-Mu. Engkau tahu ketakutan, air mata, dan malam-malam tanpa tidur yang kupikul dalam keheningan. Namun hari ini, aku memilih untuk percaya kepada belas kasih-Mu. Aku memilih untuk percaya bahwa tidak ada jiwa yang terlalu tersesat untuk dijangkau oleh kasih-Mu. Aku mempersembahkan kepadamu kepedihan hatiku, pengorbananku, doaku, dan harapan terdalamku. Melalui perantaraan Padre Pio dan hati tak bernoda Maria, aku kembali menyerahkan anak-anakku dan cucu-cucuku kepadamu. Selimutilah mereka dengan rahmat-Mu. Kelilingi mereka dengan para malaikat. Patahkan setiap rantai yang mengikat mereka. Panggillah mereka kembali ya Tuhan. Panggillah mereka kembali ke dalam pelukan-Mu.
Aku percaya kepadamu bahkan ketika aku tidak dapat melihat jalan. Kuatkan imanku, kuatkan harapanku. Jadikan aku pejuang doa, saksi kasih-Mu yang tak pernah gagal. Aku menyerahkan anak-anakku dan cucu-cucuku kepada kehendak Ilahi-Mu. Dan aku percaya bahwa mukjizat sedang datang. Tuhan Yesus Kristus, demi sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu, dan melalui perantaraan Santo Padre Pio, aku dengan rendah hati memohon kepadamu untuk mematahkan setiap rantai tak terlihat yang menawan anak-anakku dan cucu-cucuku. Dimanapun mereka tersesat, temukanlah mereka. Dimanapun mereka terluka, sembuhkanlah mereka. Dimanapun mereka dibutakan, berilah mereka penglihatan. Dimanapun hati mereka mengeras, berilah mereka hati yang berbelas kasih. Hapuskan setiap noda dosa. Diamkan setiap suara keputusasaan dan pemberontakan. Selimuti mereka dengan Roh Kudus-Mu. Bawalah mereka kembali ke hati-Mu yang Maha Kudus, dan jadikan mereka bukan hanya kembali, tetapi juga menjadi terang bagi orang lain yang tersesat. Aku mengampuni setiap luka. Aku menyerahkan setiap ketakutan. Aku percaya bahwa Engkau sedang bekerja bahkan sekarang, bahkan di dalam keheningan. Aku menyerahkan diriku dan seluruh keluargaku kepada hati-Mu yang Maha Kudus melalui hati tak bernoda Maria. Dan aku berjanji untuk berjuang dengan doa, dengan pengorbanan, dengan kasih sampai hari aku melihat kemenangan rahmat-Mu di dalam rumahku. Amin. Henginglah sejenak. Biarkan Roh Kudus menyentuh bagian-bagian hati Anda yang masih menyimpan ketakutan, kesedihan, penyesalan. Lepaskan semuanya. Biarkan jiwa Anda kini beristirahat di dalam pelukan Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan dombanya yang hilang. Dan ingatlah, pertempuran demi jiwa anak-anak Anda, demi jiwa cucu-cucu Anda bukan hanya milik Anda. Itu adalah milik Tuhan. Dan Ia berjuang lebih keras bagi mereka daripada yang pernah bisa Anda lakukan. Percayalah kepadanya. Berharaplah kepadanya. Berdoalah tanpa henti. Karena apa yang disaksikan Padre Pio berkali-kali juga akan menjadi nyata bagi Anda. Doa adalah senjata terbaik yang Anda miliki. Doa adalah kunci yang membuka hati Tuhan. Mari kita berjalan bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, menuju kemenangan-kemenangan yang telah Tuhan siapkan bagi keluarga kita. Anda tidak sendirian. Anda adalah bagian dari bala tentara iman yang terus bertumbuh, terang yang bersinar di dunia yang digelapkan oleh ketakutan dan ketidakpercayaan. Dan semakin kita bersatu, semakin kuat doa-doa kita. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, bagikanlah. Bawalah orang lain ke dalam lingkaran doa ini. Mari kita melipat gandakan kasih Tuhan. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.